Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tiga Mas olahraga khususnya sepak bola. Ya, kali ini saya akan melanjutkan sebelumnya tentang pembahasan strategi pertandingan. Di awal video sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa saya akan membahas secara bertahap ya, supaya kita belajar bersama apa yang menjadi pengalaman saya dulu di lapangan. Jadi pertama yang kita bahas adalah 1442 ya, komposisinya seperti ini. Kita harus mengetahui kualitas dari masing-masing pemain kita. Saya biasanya menempatkan satu pemain di belakang ini untuk mengatur lini belakang, membuat perangkap offset, kapan barisan line ini harus maju, mundurnya seberapa ya. Dan yang kedua, yang C merah ini adalah playmaker biasanya. Dia juga mengatur serangan, tapi juga membantu C dalam mengatur pertahanan. Tapi formasinya nanti baku. Ini di saat kita mulai bertahan awal, kemudian membentuk serangan, kemudian menyerang di daerah lawan. Nanti saya bahas secara perlahan-lahan. Oke, pertama 1442 line garis, karena lapangan kita garis, jadi kalau perangkap offset tuh enak, jadi kalau membentuk line enak. Jadi ini adalah 1/5 dari lapangan, line garisnya, line paling belakang 1/5. Ini di saat kita bertahan ya. Di saat kita bertahan kita pakai 1442. Tapi kan kita bermain tidak bertahan terus. Kita harus mulai nyerang. Tapi apakah nyerang itu dengan formasi ini maju semua? Tidak. Ini nanti bertransformasi. Susunan strategi ini bertransformasi ya. Oke, sekarang kita mulai membentuk serangan. Kita menyerang, bola misalnya dari kiper kasihkan B, ini mulai naik ya, ini mulai naik, sejajar dulu. Ini tadi kan 1/5 ya, ini mulai naik, jadi ini berubah menjadi 1-2-4-2-2 untuk mulai mengawali serangan. Lah gimana formasinya, pemain siapa aja yang mulai naik ya. Jadi ini mulai naik, maju, membackup yang depan ya. Ini mulai naik, ini juga mulai naik. Nah, ini mulai naik, ini juga back ini mulai naik ya, seperti gini lebih kurangnya. Jadi kita membentuk line. Nah, posisi pemain belakang ini harus sejajar. Ini lebih kurang, dia garisnya ini adalah 1/4 dari lapangan ya, 1/4. Jadi bola pengaturannya di pola sini, ini mulai naik ke depan ya, ya seperti gini. Ini backup ya. Kita melakukan penetrasi daerah lawan. Upayakan, kalau saya suka main bola adalah gaya Amerika Latin. Jadi bolanya adalah bola datar, mendatar, 1-2 sentuhan. Ini membentuk segitiga. Jadi bola tarik sini, tarik belakang, tarik depan, ya ditutup, tarik belakang lagi, tarik dulu, tarik tekanan sambil ini masuk, mulai belanahan sayap nanti akan naik. Ini formasi bakunya. Jadi dari 1442 bertransformasi berubah menjadi 1-2-4-2-2. Nah, kalau kita sudah bisa menekan lawan ya, dengan formasi ini kita bisa menekan lawan, kita berubah lagi bertransformasi ke daerah lawan ya, menjadi 1-2-3-3-2. Jadi ini tetap naik, dua striker ini ya, bisa zigzag sini bisa, tapi intinya di depan tetap dua
ya. Ini juga mulai naik mengisi sayap, ya, mulai melebar. Yang C ini playmaker ini mulai naik menjadi sini. Nah F ini tadi kan C sama F ya. Ini sebenarnya harus mempunyai kemampuan yang sama, baik bertahan maupun melakukan serangan, menguasai bola-bola taktis ya. Ini cenderung saya naikkan, makanya banyak yang playmaker bisa mencetak gol ya, karena dia harus naik. Ini masuk daerah lawan. Nah, line-nya ini sudah menjadi sepertiga dari seluruh lapangan. Ya, jadi sepertiganya posisinya. Kenapa? Karena lawan pasti ada strikernya yang tinggal di sini satu, bahkan ada yang dua. Saat kita mulai menyerang, kita harus antisipasi serangan balik. Ya. Jadi formasi bakunya seperti ini. Entah nanti bola ini dinaikkan ke samping, ini jadi sayap, ini naik ke sini, ya, atau sebagainya. Ini tergantung teknis yang ada di lapangan. Tapi prinsipnya pola serangannya berubah menjadi 1-2-3-3. Jadi backup dari 2 striker ini dibantu 3, ada playmaker. Tetap main bola, kalau bisa bola bawah, cepat 1-2 sentuhan. Begitu kita kena lawan, kita harus pressing lawan, marking lawan, dan kemudian sambil perlahan membentuk line pertahanan. Nah ini nanti bisa berubah-ubah, bisa ini main sayap sini, ini naik lagi ya, dan sebagainya. Cuma prinsipnya maksud saya adalah bahwa format bakunya perubahan dari 1-4-4-2 itu harus tetap teratur, tidak sporadis. Ini nanti naik di sini, ini menjadi T turun dan sebagainya. Nah nanti di bagian selanjutnya akan saya terangkan. Ini kan episode ini adalah 1-4-4-2 melakukan suatu serangan ya. Kita mengaturkan serangan dengan dibantu 2 striker, dibantu 3 pemain ya. Ini bisa jadi sayap dan 3 backup ya. Ini naik, ini bisa naik ke sini, ini bisa naik ke sini, ini bisa turun ke sini. Jadi backupnya wala jadi 2-4-2-2. Tapi formasi ini kan tergantung dari kondisi lawan saat dia bertahan ya. Jadi tergantung kebutuhan. Tapi formasi bakunya seperti tadi, yaitu 1-2-3-3 ya, seperti gini. Ini yang jadi sayap tadi, ini turun ya, ini jadi sayap ya. Jadi lihat kondisi, kalau ini nyerang, kebiasaan saya kalau bola di pinggir berarti ini kan yang main ya. Ini formasinya agak miring sih, karena bola cenderung di sini. Kalau kecuali bola ditaruh di sini, dilempar jauh ya, ini bisa ambil sayap sini. Tapi kembali lagi, pada saat bola nanti posisi di sini kena lawan dan kita harus segera membentuk pertahanan, tanggung jawab yang ini yang naik belakangan ini harus segera turun. Ini kembali lagi turun. Misalkan lawan menyerang dari sini, ini langsung turun duluan sebelum bolanya menjadi lebar. Jadi kita tahan lawan di separuh lapangan dia supaya bola tidak naik, kecuali lawan mau melakukan serangan jangka jarak panjang, long passing. Lah ini harus siap-siap. Yang D sama A ini harus siap-siap. Long passing biasanya tidak ke tengah langsung. Kalau ini cuma satu, gampang diatasi 2. Biasanya long passing diarahkan ke sayap. Jadi D ini harus siap-siap nutup ya. Jadi seperti ini formasi perubahan transformasi dari 1-4-4-2 berubah dia untuk mulai melakukan strategi penyusunan penyerangan
menjadi 1-2-4-2-2, kemudian berubah lagi full kita serang konsentrasi untuk cetak gol ya, itu menjadi 1-2-3-3-2. Kita mengandalkan 2 striker karena kita kepingin segera mencetak gol. Lah, antisipasi tadi ini adalah formulasi dari tim yang bertahan menjadi penyerangan yang baik. Jadi dia melakukan dominasi pertahanan tapi membuat serangan balik yang cepat, biasanya melalui sayap ini nanti ya. 2 ini ya, ini saya bisa angkat 1-2, ini tinggal finishing yang di tengah ya. Ini cepat. Jadi begitu bola kena kiper atau bola keluar, segera turun kembali membentuk formasi ini dulu. Bola ditendang kiper atau bola dikasihkan pemain, ini sambil perlahan-lahan turun, nggak perlu langsung berubah menjadi 1-4-4-2. Bayangkan kalau Anda tiap kali bermain lapangan 100 meter ini Anda selalu keliling terus, wah stamina Anda luar biasa ya. Jadi ini episode ini menerangkan bagaimana 1-4-4-2 bertransformasi menjadi penyerangan yang saya terangkan dari awal tadi. Di episode selanjutnya 1-4-4-2 turun dapat serangan, jadi berubah menjadi pertahanan ya. Jadi nanti kelanjutannya dari posisi ini, lawan menyerang balik ya, kadang bola pendek, kadang kiper langsung long passing ya. Kita bertransformasinya harus cepat, siapa yang harus turun, bentuknya apa, pemain-pemainnya sudah harus tahu tugasnya. Oke, sementara gitu ya untuk episode ini ya. Jadi kalau ada pertanyaan apa, bisa disajikan di kolom komen ya, kita diskusikan. Saya juga bukan, kembali lagi, saya juga bukan pelatih. Saya sering menonton bola, mengamati bola, dan saya juga dulu pernah bermain bola. Jadi cuman berbagi pengalaman aja. Ayo kita bahas supaya adik-adik kita yang sekarang bermain bola ini paham. Jadi bahwa 1-4-4-2 itu untuk menyerang, tidak harus 1-4-4-2 itu berjalan semua sampai sini, tapi ada transformasinya, ada perubahan skemanya. Oke gitu ya, saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Yang belum subscribe bisa subscribe, like, komen, dan share. Oke, salam olahraga.